firman-Lah Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan isi hatimu, pengurapan roh-Mu kiranya turun atas kami, supaya kami dapat memahami dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruhnya pemberitaan firman ini, bahkan hamba-Mu secara pribadi, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita masih tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini, sehingga kita boleh datang beribadah di tengah-tengah ibadah kita yang pertama yang boleh terselenggara, semua berkat kasih dan anugerah Tuhan. Sehubungan hari ini juga adalah minggu pertama di bulan Mei, kita juga mengadakan perjamuan kudus yang selalu kita adakan setiap bulannya di minggu pertama, untuk tetap dan selalu mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menjangkau kita manusia yang berdosa. Ya, melalui roti dan anggur kita diingatkan kepada tubuh dan darahnya. Darahnya yang sudah tercurah mengalir untuk menyucikan kita dari segala dosa pelanggaran, dan tubuhnya yang telah berbilur-bilur, yang dicabik-cabik bagaikan roti yang terpecah-pecah, saudaraku, namun adalah kesatuan, satu kesatuan menunjuk kepada gereja, tubuh Kristus, ataupun sidang jemaat Tuhan. Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita satu di dalam Kristus Tuhan. Kasih Kristuslah yang mempersatukan kita dalam berbagai-bagai perbedaan. Ya, tetapi walaupun kita memiliki banyak perbedaan, suku, bahasa, kaum, ya saudaraku, bahkan masih banyak hal, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, ya cara pandang, cara berpikir, cara menilai, dan lain sebagainya, tetapi di dalam Kristus kita dipersatukan menjadi tubuhnya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya memberikan tema bagi kita, masih kita berbicara soal kebangkitan Kristus, kemenangan melalui kebangkitannya. Ya, kalau pada minggu yang lalu, ya kita melihat dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat pertama, yaitu menang terhadap atau atas diri sendiri. Tetapi hari ini saya memberikan temanya kemenangan di dalam Kristus, yang dikutip dari kitab Kolose pasal yang kedua dari ayat 13 sampai kepada ayat 15. Kalau di situ perikopnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus, atau kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Ya, kepenuhan itu sama dengan kesempurnaan. Ya, jadi kepenuhan hidup dalam Kristus atau kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Tetapi saya mengutip dari ayat 13 sampai kepada ayat 15. Dan saya memberikan tema kecilnya tadi adalah kemenangan di dalam Kristus. Saya minta dibacakan terlebih dahulu nats firman ini, supaya kita memperhatikan bagian-bagian yang sangat penting, yang kiranya menjadi berkat bagi saya dan saudara. Ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Terus, dengan menghapuskan surat hutang, ya, yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Terus, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, 15. Ia telah menunjuki pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ya. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya
atas mereka. Iya, kemenangannya, yaitu kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus juga adalah kemenangan orang-orang yang ada di dalam Kristus. Atau kemenangan Kristus itu juga adalah kemenangan bagi orang-orang yang bersatu dengan Kristus. Oleh sebab itu dari nats yang sudah kita baca ini, ada 3 bagian yang sangat penting yang akan saya tekankan. Iya, saudaraku. Yang pertama-tama dikatakan dalam ayat 13 tadi, kamu juga meskipun dahulu mati. Ya, kamu walaupun dahulu sudah mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah. Ya, yang mati dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bagian yang pertama di sini ayat 13 adalah pengampunan dan dihidupkan. Ya, itu intinya. Ya, dikatakan tadi di sini bagian kalimat terakhirnya, ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi dihidupkan setelah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus sesudah Allah. Jadi dihidupkan sesudah diampuni pelanggarannya. Ya, maka bagian yang pertama ayat 13 ini dikatakan pengampunan dan dihidupkan. Atau dihidupkan sesudah pengampunan. Itu bagian pertama. Lalu bagian yang kedua itu ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, apa yang kedua dilakukan Tuhan setelah menghidupkan kita? Yang kedua dilakukan adalah menghapus surat hutang. Menghapus surat. Ya. Saudara senang kalau utangnya sudah lunas? Amin. Ya, kalau surat hutangnya dihapus senang? Senang. Haleluya. Ya, ini masih pembukaan. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Allah yang pertama-tama tadi adalah pengampunan untuk menghidupkan. Yang kedua menghapus surat hutang. Itu bagian kedua. Bagian ketiga ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Pemerintah dan penguasa di sini bukan pemerintah penguasa negara kita atau kota kita, tidak, tetapi pemerintah dan penguasa kegelapan, iblis, kerajaan kegelapan, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini berbicara tentang kemenangan penuh, di mana iblis itu sudah dikalahkan, bahkan sudah dilucuti dan dijadikan menjadi tontonan dalam kemenangan Kristus, kemenangan penuh. Bukan kemenangan setengah-setengah. Bukan kemenangan karena perdamaian dengan musuh, tidak. Tetapi kemenangan sepenuh, seutuhnya. Ya, jadi ada 3 bagian yang kita perhatikan di sini, saudaraku. Yang pertama tadi ayat 13, ya dihidupkan sesudah pengampunan. Baru yang kedua penghapusan surat hutang. Lalu yang ketiga ayat 15 adalah kemenangan penuh. Kembali kepada bagian yang pertama. Dalam ayatnya yang ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah. Ya, dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus setelah Allah mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Jadi dihidupkan setelah diampuni. Tentu kalau dikatakan di sini dihidupkan Allah, tentu yang dihidupkan karena pernah mati. Amin. Saudara tidak akan menghidupkan, menyalakan lampu ini kalau lampu ini sedang menyala. Tetapi saudara akan menyalakan lampu ini ketika lampu ini mati.
Itu baru disebutkan menyalakan atau menghidupkan. Jadi kalau dikatakan dihidupkan berarti karena mati. Ya. Allah menghidupkan kita manusia karena manusia itu telah mati. Mati karena apa? Ada dua hal di sini penyebab kematiannya. Yang pertama-tama dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati. Oleh karena apa? Satu, oleh karena pelanggaranmu. Oleh karena dosa-dosamu. Ya, mati karena dosamu, mati karena pelanggaranmu. Yang kedua, kamu mati oleh karena kamu tidak disunat secara lahiriah. Ya. Yang dikatakan di sini, saudaraku, mati karena tidak disunat secara lahiriah. Bukan sunat rohani, tetapi sunat lahiriah. Jadi kalau tidak memiliki tanda sunat lahiriah, mati. Ya, tetapi melalui pengampunan yang Tuhan beri, Tuhan menghidupkan kembali. Ya. Sekali lagi saudaraku, dikatakan Allah menghidupkan karena mati. Apa penyebab kematian? Ayat 13 ini ada dua penyebab kematian. Yang pertama-tama dikatakan mati oleh karena Kitab Efesus pasal 2 ayat yang pertama sangat jelas mencatat itu. Ya, kamu dahulu telah mati oleh karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Boleh dipersiapkan juga terjemahan ya. Saya kutip dulu Efesus pasal 2 ayat pertama. Iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Iya. Ya. Dikatakan di sini kamu dahulu sudah mati. Apa yang membuat mati? Pelanggaran dan dosa. Terjemahan bahasa sehari-hari. Terjemahan bahasa sehari-hari. Bahasa masa kini. Ya. Dahulu kalian mati secara rohani. Nah, ini perhatikan. Dahulu kalian mati secara rohani. Karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah. Karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. Saudara pernah berdosa? Saudara pernah melanggar hukum-hukum Allah? Berarti secara rohani mati. Ya toh? Ya. Apakah sekarang masih tetap mati atau sudah hidup? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan koreksi. Ya. Apakah sampai hari ini masih tetap mati atau sudah hidup? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan koreksi. Tapi saya kutip dulu dalam terjemahan sederhana sebentar. Terjemahan sederhananya. Ayat 1 saja. Dulu memang kita hidup secara badani. Dulu kita hidup secara badani. Sekarang pun masih hidup kan? Masih punya badan? Ya, dulu kita hidup secara badani. Sekarang pun kita masih hidup secara badani. Tetapi sebenarnya sudah mati secara rohani. Kenapa terus? Hal itu terjadi karena dosa-dosa kita. Ya. Dan karena kita terus-menerus melanggar Nah, kenapa dikatakan mati secara rohani walaupun kita hidup secara jasmani? Karena terus-menerus hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Ya, maka kembali pertanyaan dan koreksi. Pertanyaannya nggak perlu dijawab. Ya, silakan jawab sendiri dan koreksi diri sendiri. Ya, saudara masih hidup secara jasmani, tetapi secara rohani mati karena dosa-dosa dan pelanggaran. Ya. Apakah kita sudah dihidupkan kembali atau masih tetap mati? Silakan jawab di hati masing-masing. Ya. Haleluya. Tapi sudah jelas bahwasanya yang pertama-tama dihidupkan dari kematian. Mati yang dimaksudkan tadi dalam Kolose pasal 2 ayat 13 adalah mati karena dosa dan pelanggaran. Apa yang dimaksud dengan mati tentu perlu dimengerti.
Perhatikan, saudara. Kalau mati secara jasmani, saudara pernah mati secara jasmani? Amin? Hah? Oh belum. Ya, syukurlah. Ya, perhatikan. Kalau mati secara jasmani, berarti tubuh dengan jiwa, manusia batiniah, rohnya, jiwanya terpisah. Itu dikatakan mati secara jasmani. Ya, jadi kalau orang mati secara jasmani, tubuhnya, dagingnya itu terpisah atau berpisah dengan jiwanya atau rohnya atau batinnya. Pernah melihat orang mati kan secara jasmani? Ya. Jadi tubuhnya itu pisah. Kalau kita pengkhotbah mencatat, tubuh yang terbuat dari tanah itu kembali ke tanah. Sedangkan rohnya, batinnya, jiwanya itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pisah. Itu dikatakan mati. Ya, saudara yang masih hidup ini kan karena tubuhmu masih menyatu dengan jiwa. Masih menyatu dengan batinmu. Masih menyatu dengan rohmu. Ya, tetapi kalau sudah pisah, itu yang disebut mati. Secara jasmani. Sekarang saya tarik kepada perkara rohani. Yang dikatakan mati secara rohani, jiwa kita, roh kita terpisah dengan Allah. Tangkap? Kalau mati secara jasmani, tubuh dengan jiwanya pisah. Tapi kalau mati secara rohani, jiwa kita, roh kita berpisah dengan Allah. Iya. Tubuh kita masih ada, jiwa kita masih ada di dalam, tapi pisah dengan Allah. Itu yang disebutkan dengan mati secara rohani. Kita lanjutkan. Kalau mati secara jasmani, tubuh dengan jiwa sudah pisah. Maka tubuh itu akan rusak dan membusuk. Ya. Maka kalau orang mati biasanya itu cepat-cepat dikubur. Kalaupun diawetkan, contohnya pakai formalin itu juga terbatas. Maka kadang-kala kan formalinnya ya berapa lama? Untuk 2 hari kah, 3 hari kah, 4 hari kah, 5 hari kah, ya seminggu kah? Setelah habis tenaga formalin, tubuh itu yang sudah mati rusak dan busuk. Ya. Mungkin saudara pernah mendengarkan istilah bahwasanya orang mati itu bisa dibalsam. Ya. Jadi seperti mumi begitu ya. Tubuhnya, pengawetan. Tetapi saudaraku, itu hanya terlihat wujudnya saja. Tetapi tubuh yang aslinya itu rusak. Ya, kita jangankan mati, makin tua saja tubuhnya makin rusak. Ya kan? Makin rusak kan? Ya, dulu masih bagus kulitnya. Sekarang sudah banyak kerutnya. Ya. Walaupun kadangkala kita masih merasa awet. Ya lihatlah ini. Masih baby face. Ya. Apa yang membuat skincare? Apa skincare? Saudaraku, saya mau sampaikan skincare tidak akan pernah bisa membuat seseorang itu makin awet, enggak. Makin cantik juga enggak. Tidak menjadi jaminan. Ya, jangan mau ditipu. Ya. Saudara yang terkasih, kalau bisa membuat cantik, saudara tahu nggak yang baru-baru viral ini? Pengusaha skincare
yang selingkuh. Ya, dengan siapa? Dengan asisten rumah tangganya. Ya, kenapa bisa jadi? Apakah dia tidak berikan skincare itu kepada istrinya? Supaya istrinya makin cantik. Ya. Ternyata membodoh-bodohi orang-orang yang bisa dibodohi. Ya, kan begitu kesimpulannya. Ya. Haleluya. Ya. Saya mau sampaikan bahwasanya orang kalau sudah mati, tubuhnya akan rusak dan membusuk. Kenapa? Karena sudah pisah dengan jiwanya. Sudah pisah. Saudara tidak cepat langsung rusak dan membusuk tubuhmu karena masih ada jiwa, ada roh. Ya, masih ada jiwamu. Maka begitu berpisah tubuh dengan jiwa itu langsung beda. Lihat orang mati, itu langsung beda. Kemuliaannya hilang. Walaupun saudara berkata karena itu mungkin keluargamu orang yang paling engkau cintai, yang paling kau kasihi, engkau berkata, baga parmate nate senyum manis. Orang tubuh dengan jiwanya udah bisa. Ya, akan makin rusak. Kemuliaannya tidak ada lagi. Ya, dan akan makin membusuk. Dibiarkan 1 hari, jangankan 1 hari, setengah hari saja dibiarkan tanpa diawet, diformalin. Malah nokot. Ya, supaya kita mengerti dulu ya bagaimana yang dimaksudkan dengan mati. Yang pertama tadi mati itu artinya tubuh pisah dengan jiwa. Mati secara jasmani. Kalau mati secara rohani, jiwanya pisah dengan Allah. Haleluya. Nah, yang kedua, mati secara jasmani, maka tubuh itu akan rusak dan membusuk. Perhatikan, kalau mati secara rohani, maka jiwanya, sifatnya, karakternya itu juga akan rusak dan membusuk karena dosa. Ya, maka seseorang yang pisah dengan Allah, mati secara rohani, jiwanya terpisah dengan Allah, hidupnya akan rusak karena dosa, makin busuk hidupnya karena dosa. Karena kita nyatunya dengan Tuhan. Ya, roh kita nyatu dengan Tuhan. Maka jiwa kita, sifat kita makin baik. Ya, semakin benar. Semakin dikenang Tuhan. Ya, tetapi ketika jiwa kita pisah dengan Allah, mati secara rohani, maka sifatnya, jiwanya itu akan rusak. Ya, lihat orang-orang yang jauh dari Tuhan, semakin jauh, semakin berpisah dengan Tuhan, makin rusak. Walau dulu pernah setia, dulu pernah melayani, dulu pernah sungguh-sungguh, dulu pernah cinta Tuhan. Ya, bahkan nyanyinya setiap hari, ku mau cinta Yesus selamanya. Mengiring Yesus, itulah keputusanku. Sampai akhir kekuatanku, aku tetap berjuang. Wah, ya, komitmen dan doa yang luar biasa. Tetapi ketika dia pisah dengan Allah, jauh dari Allah, maka makin rusak. Sifatnya makin rusak, karakternya makin rusak, makin busuk. Ya, dosa yang membuatnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan mati. Jadi kalau mati secara jasmani, pisah tubuh dengan jiwa,
makin membusuk, makin lama makin busuk, makin rusak. Kalau mati secara rohani berarti pisah dengan Allah. Dan semakin lama karakternya makin rusak dan makin membusuk karena dosa. Dan ingat, orang yang mati tidak pernah bisa menolong dirinya. Orang yang mati tidak akan pernah bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau bukan Tuhan yang menghidupkannya. Haleluya. Maka orang kalau sudah mati, dia tidak bisa lagi memperbaiki hidupnya. Pernah lihat orang mati make up-an? Hah? Nah, asa songda baga jo. Nah, atik buhano ni itaruh tu dia. Lalu dia make up sendiri, pernah? Ya. Jadi orang yang mati tidak pernah bisa mampu memperbaiki dirinya. Orang yang mati tidak akan pernah bisa, saudara, mengubah hidupnya. Demikian juga orang yang mati secara rohani tidak pernah bisa memperbaiki hidupnya. Justru makin lama, makin jauh dari Tuhan, makin rusak, makin jauh dari Tuhan, makin membusuk. Kita ini bisa dihidupkan karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, karena kemurahan Tuhan. Jadi orang yang mati tidak akan pernah bisa menolong dirinya sendiri kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Bersyukurlah kita kalau Tuhan menolong kita. Kita yang pernah mati oleh karena dosa dan pelanggaran, kita dihidupkan kembali melalui pengampunan. Amin. Itu yang pertama tadi, mati karena pelanggaran. Yang kedua, mati karena tidak disunat secara lahiriah. Kembali kepada Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Terjemahan bahasa sehari-hari. Terjemahan bahasa sehari-hari saya kutip dulu. Ayat 13. Dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa. Karena kalian berdosa dan karena kalian tidak disunat secara lahir. Iya, dan karena kalian tidak disunat secara lahir. Iya. Orang Israel itu wajib disunat secara lahiriah. Ya, secara lahiriah. Dan itu bukan hukum Taurat, bukan. Itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham dan semua keturunannya. Bahkan semua orang yang bersama-sama dengan Abraham itu wajib disunat. Bahkan yang disebutkan keturunan Abraham, anak-anak Abraham wajib disunat. Apakah anak itu lahir di rumah Abraham? Apakah anak itu dibeli oleh Abraham? Wajib disunat secara lahiriah. Kalau tidak disunat, ini harus mati. Iya, Kejadian 17. Kejadian 17. Saya kutip dari ayat yang keempat dulu. Demikian. Ya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Ya. Aku akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, ini perjanjianku, kata Tuhan. Aku berjanji akan membuat engkau, Abraham, menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Berarti dari sini saja kita sudah tahu Abraham itu tidak hanya bapaknya orang Israel, bangsa Israel. Dari ayat ini saja kita sudah bisa lihat bahwasanya sekali lagi Abraham itu bukan hanya bapaknya bangsa
tetapi banyak bangsa berbapakkan Abraham, termasuk saya dan saudara. Amin. Ya, lanjutkan. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, Ya, melainkan Abraham. ya, namamu ku ganti. Ya, karena engkau akan menjadi bapa segala bangsa, bangsa yang besar. Engkau bukan lagi Abraham, tetapi Abraham. Kalau Abraham, engkau bapa orang Israel. Tetapi Abraham, engkau bapa segala bangsa. Ya, terus. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, terus. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Ya. Engkau akan membuat menjadi bangsa-bangsa. Menjadi bangsa-bangsa. Daripadamu akan berasal raja-raja, pemimpin-pemimpin. Lalu ayat 7 ayatnya yang ke-8 itu janji Tuhan tentang memberikan tanah Kanaan, tanah yang subur, berkat yang berlimpah. Ayat 9 lagi firman Allah. Ya, tetapi dari pihakmu Abraham. Ya, engkau dan keturunanmu harus memegang perjanjianku turun. Kepada siapa Tuhan berkata? Abraham, bukan Abram. Kalau Abraham berarti keturunannya hanya tapi kalau Abraham, keturunanmu segala bangsa yang percaya. Ya, maka dikatakan ayat 9 ini lagi firman Allah kepada Abraham. Abraham ya? Bukan Abram. Dari pihakmu Abraham, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Keturunannya di sini berarti sejumlah besar bangsa. Karena Tuhan berbicara kepada Abraham, bukan kepada Abram. Jadi kata keturunanmu di sini bukan kepada bangsa Israel, bukan kepada satu bangsa, tetapi kepada segala bangsa yang percaya. Saudara bangsa yang percaya? Amen. Kepada Allahnya Abraham? Amen. Ya. Berarti ayat ini kepada kita. Kitalah keturunannya, turun temurun. Ini perjanjiannya. Terus. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Ya. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Terus. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus disunat terus. Harus dari berat kulit kataku. Iya. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku. Terus. Iya. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Terus. Yang setiap laki-laki di antara kamu turun temurun terus. Baik yang lahir di rumahmu. Iya. Iya, walaupun itu tidak keturunanmu secara langsung, tetapi engkau beli dari orang asing, wajib di sunat. Keturunanmu secara langsung, itulah 12 suku Israel, wajib disunat. Tetapi anak yang engkau beli dari orang asing pun harus di. Siapa mereka? Saya dan saudara. Kitalah orang-orang yang sudah dibeli melalui darah yang mahal, darah Yesus. Ya, dan karena iman kita, kita juga disebutkan sebagai keturunan Abraham. Amin. Maka seharusnya, selayaknya kita wajib di sunat. Ya, kalau tidak disunat hukumnya apa? Mati. Coba terus. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Ya. Maka dalam dagingmu lah perjanjian. Dalam dagingmu perjanjianku itu. Iya, terus. Dan orang yang tidak disunat. Orang yang tidak disunat. Laki-laki yang tidak dikerat kulit katakan. Terus. Maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Iya. Dia telah mengingkari perjanjian. Karena sudah mengingkari perjanjian. Kalau tidak disunat, saya terjemahkan saja ayat 14 ini, harus mati. Dibinasakan. Itu toh? Ya. Apakah dia keturunan Abraham yang lahir di rumahnya? Apakah dia orang yang dibeli oleh Abraham menjadi anak-anaknya? Wajib disunat.
Kalau tidak disunat, hukumnya mati. Kitab Keluaran pasal 12 mencatat, satu hukum saja berlaku untuk semua, baik Israel maupun juga orang asing. Hukum apa? Sunat. Hanya satu hukum berlaku. Ya, saya kutip dulu pasal 12. Demikian ayat 49. Ayat 48 dulu dimulai. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, Terus, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. wajib disunat terus. Barulah dia boleh mendekat untuk merayakannya. Ya, Dia akan dianggap sebagai orang asli. dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh ya, memakannya. yang tidak bersunat gak boleh ikut Paskah. Terus, Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing ya, yang menetap di tengah-tengah kamu. satu hukum saja berlaku. Baik untuk yang asli Israel, 12 suku, maupun juga yang asing yang bergabung. Ya, kita ini kan adalah orang-orang asing yang bergabung. Menggabungkan diri untuk bersama-sama mempercayai dan menyembah Allah, Allahnya Abraham. Haleluya. Ya. Hanya satu hukum yang berlaku. Sunnah. Maka suatu waktu ketika Tuhan mengutus Musa dari tanah Midian ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel yang berada dalam perbudakan, Tuhan yang mengutus. Setelah Musa berangkat dalam perjalanan, suatu malam Tuhan hampir membunuh Musa. Kenapa? Ya, karena tidak memiliki tanda sunat. Baik juga anak-anak Musa yang dilahirkan oleh Zipora belum memiliki tanda sunat. Saudara boleh lihat itu dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai 25. Ya, tapi syukur istri Musa, Zipora, sigap dan bijaksana. Langsung ia sunat anak-anaknya dan menyentuhkan darah itu dan berkata, engkau pengantin darah bagiku. Kalau saudara lihat di situ, itu mengingat sunat. Ya, jadi siapapun kalau tidak memiliki tanda sunat, ya, apakah dia asli keturunan Abraham? Apakah dia orang asing yang dibeli sama seperti kita? Harus memiliki tanda sunat. Kalau tidak memiliki tanda sunat, mati. Ya, hukumnya mati. Sekarang saya tarik kepada perjanjian baru. Efesus pasal 2 ayat 11. Ya, ayat 12. Sebenarnya itu sampai kepada ayatnya yang ke-15. Ya, kalau kita melihat kepada kelanjutannya. Dulu kamu tidak memiliki tanda sunat secara lahiriah, kata Paulus. Ya, waktu itu kamu tanpa Allah. Berarti pisah dengan mati secara rohani. Ya. Begitu saudara. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena itu ingatlah Iya. bahwa dahulu kamu Terus sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, bukan Yahudi menurut daging. yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka, Iya. yang menamakan dirinya sunat, Iya. yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan Ya, manusia. sunat lahiriah. Kita ini dulu disebutkan orang-orang yang tidak bersunat secara lahiriah.
Ya, maka dikatakan karena itu ingatlah bahwa kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ada orang Yahudi asli yang hadir hari ini? Gak ada? Dari keturunan Ruben gak ada? Zehuda? Ya. Gak ada ya? Ya. Ya walaupun kadangkala kita ini kan orang-orang gereja, ya buat nama-nama kelompoknya, ya kaum muda Yehuda, ya, kaum bapak Ruben, ya, kaum Yusuf, ya kaum Benyamin, ya. Pada dasarnya kita ini tidak memiliki darah daging Yahudi. Ya, tidak memiliki darah yang walaupun jogalnya sama seperti orang, ya, kedegilannya, ketidakpercayaannya banyak yang sama dengan orang Yahudi. Ya. Tetapi pada dasarnya kita ini tidak memiliki darah daging Yahudi. Dan tidak disunat secara lahiriah katanya. Karena itulah ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ya, tanpa Tuhan berarti kita pisah. Ya, dengan kata lain mati secara rohani. Bisa tangkap ya? Ya, kalau saudara nggak bisa tangkap, saya pun nggak tahu lagi lah. Ya, saya harus doa lagi, minta pengurapan lah. Ya, supaya bisa menerangkan. Ya, sesimpel mungkin, sejelas mungkin, sehingga saudara paham. Ya, tapi saya yakin saudara mengerti. Roh Kudus menolong kita untuk menangkap. Amin. Ya, apalagi dalam ibadah raya, ibadah minggu seperti ini kan yang umum. Ya, beda kalau dalam ibadah pendalaman Alkitab. Ya, yang muncul angka 666. Ya kan begitu toh? Ya, yang muncul binatang yang dari dalam laut, dari dalam bumi dan seterusnya. Dengan segala simbol-simbolnya. Kalau dalam ibadah raya kan ini kan yang umum. Ya, tetapi kalau ini pun nggak mengerti ya, saya pun nggak tahu lagi lah. Saya harus lebih banyak lagi berdoa supaya saudara bisa menanggap dengan baik. Ya, tetapi saya percaya Roh Kudus menolong kita. Jadi waktu kita jauh dari Kristus, tidak memiliki darah daging Yahudi, tidak disunat secara lahiriah. Kita ini hidup tanpa Kristus, terpisah dari Allah, dari Kristus. Berarti mati terus, tidak termasuk keluarga Israel. Terus. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Iya, terus. Tanpa pengharapan. Iya. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini tanpa Allah, tanpa pengharapan. Ya, nggak ada kepastian kita masuk surga. Di luar Kristus tidak ada kepastian masuk surga. Semua hanya mudah-mudahan. Ya, karena Kristuslah kita memiliki kepastian. Amin. Ya, karena Kristus. Ya. Maka semua agama di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan jaminan masuk surga. Tidak ada. Ya, hanya ada satu pribadi yang memberikan jaminan, Kristus. Ya, siapa yang ada dalam Kristus Yesus, Kristus Tuhan, dia akan meroleh hidup yang kekal. Ya. Maka dalam Injil Yohanes dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Akulah pintu, akulah gembala yang baik. Jalan menuju kepada hidup berkelimpahan, sorga kekal dan mulia. Ya, jadi sangat jelas sebenarnya. Kekristenan pun tidak menjamin sorga. Tidak. Hanya Kristus. Ya, sekali lagi, kekristenan pun tidak menjamin. Walau saudara tunjukkan identitasmu sebagai orang Kristen, di semua identitasmu tidak memberikan jaminan engkau masuk surga.
Yang memberikan jaminan masuk surga hanya Kristus Tuhan. Ya, oleh sebab itu, kalau hidup tanpa Kristus, berarti tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan atau dijanjikan Tuhan. Apa janji Tuhan? Surga toh? Hidup kekal. Ya. Janji Tuhan bukan hanya soal kekayaan di dunia. Janji Tuhan bukan hanya soal pemeliharaan di dunia. Janji Tuhan bukan hanya soal perlindungan di dunia. Janji Tuhan bukan hanya soal kesembuhan tubuh jasmani, tidak. Tetapi janji Tuhan yang perlu kita pegang dan kita ingat dan harus kita rebut adalah surga mulia. Amin. Kalau hanya kekayaan, setan pun bisa memberi kekayaan. Saudara nggak perlu ikut Tuhan, ikut setan saja pun saudara bisa kaya. Ya, nggak usah ikut Tuhan kalau mau dapat pekerjaan yang bagus. Ya, ikut setan saja pun bisa. Tetapi kenapa kita mengikuti Yesus? Karena di dalam Yesus ada jaminan hidup kekal. Kalau soal pemeliharaan di dunia ini, berkat kekayaan di dunia ini kan tambahan. Ya, orang yang nggak pernah ibadah pun hafalnya itu. Cari dahulu dan maka udah hafalnya. Maka nggak usah dibuka ayatnya itulah, nggak usah. Ya. Orang gak ibadah pun ngerti itu, tahu itu, hafal itu. Ya. Maka intinya itu Kristus, keselamatan. Ya. Tapi di luar Kristus tidak ada harapan. Tidak ada harapan masuk surga. Tidak ada harapan hidup kekal. Ya. Maka orang kalau sudah mulai jauh dari Kristus, pisah dari Kristus, kalau ditanya soal pengharapannya akan surga, mulai ragu. Kepastiannya soal surga, mulai ragu. Ya, paling jawabannya, ya kita lihatlah nanti, tergantung nantilah. Kalau kira-kira kau mati, masuk surganya kau, ya tergantung nantilah, kemurahan Tuhan lah. Ini tidak ada kepastian. Maka kalau tidak ada kepastian seperti ini udah nggak jelas. Ya, sama itu dengan muda-mudi. Kalau saudara yang muda-mudi, kalau ada yang pacaran udah tahu warna, aduh. Nah, yang perempuan tanya yang laki-laki itu, tanya, Bang, Mas, apanya panggilannya? Hah? Beb? Atau udah langsung papa-papi? Mami-mami? Hah? Iya, jangan papa mami, nanti gak jadi. Terlalu banyak papimu. Iya. Bang, Mas, kapan ya kau nikah yang? Kalau jawabannya, kita jalanilah dulu, tinggal homai. Gak jelas itu. Kita jalani dulu. Ya. Kalau sudah begitu sudah nggak jelas itu. Dalam Kristus ada kepastian. Amen. Ya, maka kalau mau bergaul dengan orang-orang dalam Kristus, supaya punya kepastian. Ya, tujuan pacaran pun bergaul pun jelas, ada tujuannya. Tujuan menikah pun jelas. Ya, jangan kita jalani dulu, bertemanlah dulu kita. Saling kenal lah dulu kita. Ya, kok susah kenalnya? Lihat aja panok no tibu ini butuh. Harus ada kepastian. Ya, itu bedanya dengan Kristus. Kristus itu memberi kepastian. Ya. Supaya kita tidak ragu. Maka kemenangannya juga kemenangan yang pasti.
Firman-Nya adalah firman yang pasti. Perkataannya adalah kepastian. Amin. Ya. Nah, jadi kembali kita melihat saudaraku, orang yang tidak disunat secara lahiriah tidak mendapat ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dunia. Terus, Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, sekarang di dalam Kristus Yesus, terus, kamu yang dahulu jauh ya, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Iya. Jadi kalau kita melihat saudaraku, orang yang tidak disunat secara lahiriah itu mati, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Orang yang hidup di dalam dosa dan pelanggaran juga mati, tidak ada hubungan dengan Allah. Maka tadi dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Mati karena dosa pelanggaran dan tidak disunat secara lahiriah. Namun Tuhan menghidupkan setelah memberikan pengampunan. Ya. Jadi dua kematian ini kita alami. Kita manusia berdosa. Ya. Yang secara rohani kita mati, terputus hubungan dengan Allah. Secara jasmani juga kita tidak disunat. Hukumnya kalau tidak disunat berarti mati. Ya toh? Ya. Kita mati. Tidak ada hubungan dengan Allah. Ya. Tetapi walaupun demikian, tadi dikatakan dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat 13, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Mati karena dosa pelanggaran, mati karena tidak disunat, namun Tuhan menghidupkan kembali. Setelah memberikan pengampunan. Ya, kembali kepada Efesus. Efesus pasalnya yang kedua. Ya, Efesus pasalnya yang kedua. Saya tarik mundur dulu ayatnya yang kelima. Ayat 5. Demikian. Ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Terus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ya. Oleh kasih karunia kamu. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dihidupkan kembali. Ya. Kita sudah mati karena dosa pelanggaran. Sudah mati karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kita dihidupkan bersama dengan Kristus kembali. Karena kasih karunia. Kalau dikatakan kasih karunia, sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi diberi kepada kita, itu dikatakan kasih karunia. Nggak layak menerimanya. Kenapa nggak layak? Dosanya saja banyak, kesalahannya banyak. Ya. Contohnya ada orang yang bersalah kepada saudara. Menyakiti hati saudara, mengganggu saudara, meneror saudara. Ya, tanamanmu dicabutnya, utangnya nggak dibayar. Ya, saudaraku, saudara digosipkan. Ya. Tetapi saudara punya berkat, lalu saudara berikan kepada dia. Itu namanya kasih karunia. Jadi dia mendapatkan itu bukan karena layak, tidak. Dia mendapatkan itu bukan karena dia baik, tidak. Dia mendapatkan itu bukan karena sudah banyak berjasa, saudara berutang budi kepadanya, tidak. Tuhan kan tidak berutang budi kepada kita. Tetapi kita mendapat keselamatan karena anugerah. Kita dihidupkan karena anugerah. Kan boleh saja Tuhan berpikir, hidup ini nanti makin susah aku. Bukan justru makin baik, justru makin jahat. Iya. Maka yang dikatakan anugerah itu, ya, tidak selayaknya dia memperoleh, tidak layak untuk menerima, tetapi diberi kepadanya. Itu anugerah.
Saya kutip terjemahan firman Allah yang hidup. Dari ayat 5. Dari ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Sehingga walaupun kita mati secara rohani Ya. dan binasa karena dosa kita, Karena dosa kita, ya. Dia mengembalikan hidup kita pada waktu Dia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Terus Kita diselamatkannya hanya karena kasih karunia-Nya yang tidak patut kita terima. yang tidak patut kita terima, tetapi diberi. Ya, pada dasarnya kita ini sudah mati. Karena dosa-dosa pelanggaran itu. Kita nggak patut menerima kasih karunia itu, keselamatan itu. Tapi Tuhan beri. Itu yang disebutkan tadi, kasih karunia. Ya, kalau kita tidak tahu lagi menghargai ini, nggak tahu lagi lah. Ya, nggak tahu lagi lah. Ya, kadangkala kalau kita memberi sesuatu kepada seseorang, kita beri sesuatu, kadangkala syaratnya pun kan banyak kan? Jangankan kepada orang, kepada anak kita saja kita memberikan sesuatu, ya banyak syaratnya. Ya, walaupun sebelum kita beri juga sudah ada syarat. Ya, nanti mama belikan tasmu, ya seperti tasnya si Kuteng itu. Ya, tas sekolahmu. Tetapi kan ada tetapinya. Ya, mama lihatlah kau dulu dalam seminggu ini. Rajin sapu rumah, ngepel rumah. Jangan sampai ada piring yang kotor. Ya, mama yang nyuci, kau yang jemur. Dan begitu. Hari pertama jalan, hari kedua jalan. Hari ketiga jalan. Hari keempat ya sedikit agak ditunda, diingatkan. Ya, hari kelima, keenam, ketujuh, lancar, selesai. Ya, jadilah dibeli. Ketika mau menyerahkan, ya ini juga ada aturannya. Ya, ini tasmu sudah mama belikan. Kau rawat ini bang. Jangan sampai koyak dalam 3 tahun ini. Ya. Cuci setiap hari Sabtu supaya bersih kau pakai hari Senin. Ya, ini masih banyak lagi biasanya syarat-syaratnya. Ya, belum lagi dikasih lagi tambahan tugas di rumah. Tapi Tuhan tidak demikian. Kita tidak patut menerimanya. Bukan karena kita baik kita menerima tidak. Tapi Tuhan memberi. Maka itu yang disebut anugerah. Kasih karunia. Dikatakan tadi, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia-Nya yang tidak patut kita terima. Tapi Ia beri dan kita terima. Terus ayat 6. Ia mengangkat kita ke tempat kemuliaan di surga. Terus. Di mana kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Terus. Semua itu semata-mata karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Bahkan kita diangkat, duduk bersama. Duduk bersama. Coba kalau kita duduk bersama bersanding dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Di surga saudara tidak bangku tempel. Ingat tamu tahe istilah bangku tempel? Iya. Enggak. Tapi duduk bersama. Ya, bagaikan bersanding dengan Kristus. Kita diangkat lalu duduk bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bukan karena kita layak tidak. Hal yang tidak patut kita terima, tetapi kita terima. Bahkan terus. Sekarang Allah selalu dapat memakai kita sebagai contoh. Iya. Untuk menyatakan betapa besar kebaikannya. Terus. Sebagaimana nyata dalam segala yang telah dilakukannya. Iya, terus. Dengan perangkat
Iya, terus. Oleh kemurahannya, Iya, saudara diselamatkan karena iman. karena iman. Kristus. Iya, Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, iman itu pun bukan dari saudara sendiri. Terus. melainkan juga merupakan suatu karunia. Suatu karunia pemberian Allah. Ya, jadi kita diselamatkan karena iman. Amin. Tetapi iman itu pun bukan karena usaha kita. Tetapi iman itu pun karena Tuhan yang memberi, yang mengaruniakan kepada kita, sehingga kita bisa percaya. Saudara bisa percaya, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena Tuhan memberikan iman dalam hidupmu. Ya. Kenapa yang lain tidak percaya? Kenapa yang lain tidak percaya Yesus itu Tuhan? Karena tidak mendapat kasih karunia. Ya, ada yang lain berkata mungkin Yesus itu manusia. Yesus itu hanya nabi. Yesus itu hanya orang benar. Yesus itu bukan Tuhan. Dia tidak percaya. Kenapa? Karena tidak mendapat kasih karunia. Tapi kalau saya dan saudara percaya dan menerima Dia, karena kita mendapat kasih karunia. Bukan hanya kasih karunia untuk diselamatkan, tetapi kita mendapat kasih karunia untuk percaya. Ya, kepada kita diberikan iman untuk mempercayai. Maka kalau saudara percaya Alkitab ini firman Allah, Alkitab ini adalah pribadi Allah, karena saudara mendapat iman yang dikaruniakan. Ya, bahkan terus ayat 9. Keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita ya, bukan upah perbuatan baik yang kita lakukan. Terus, sehingga tidak seorang pun di antara kita dapat menyombongkan. maka jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kalau saudara percaya dan karena imanmu saudara sembuh, saudara percaya karena imanmu saudara diberkati, jangan sombong. Ya, iman yang engkau miliki karena dikaruniakan Tuhan. Ya, terus ayat 10. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini. Iya. Dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus. Iya, tetapi Allah sendirilah yang mengaruniakan kepada kita. Ya, Dia yang memberikan pengampunan, Dia yang menghidupkan kita, Dia yang menyelamatkan kita. Tetapi bagaimana supaya kita dihidupkan melalui pengampunannya? Memiliki iman atau kepercayaan sepenuh. Sesuai dengan iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita masing-masing. Di samping itu tentu perlu pengakuan. Karena pengakuan itu lahir dari iman. Amin. Kalau 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, siapa yang mengaku dosanya, Tuhan setia dan adil mengampuninya. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni, maka Tuhan akan menghidupkan. Amin. Dihidupkan sesudah pengampunan. Iya. Sesudah pengampunan. Jadi siapa yang diampuni? Yang percaya sepenuh. Siapa yang diampuni? Yang mengaku dengan mulut. Karena pengakuan dengan mulut itu lahir dari hati. Kalau Roma pasal yang ke-10 ayat 10, mulai dari ayat 9 sampai kepada ayat 10 mencatat, siapa yang percaya dengan hati, mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Pengakuan mulut yang bersumber dari hati. Iman percaya. Ya. Sehingga Tuhan memberikan pengampunan. Ya. Pengampunan. Dihidupkan sesudah pengampunan. Kalau kita berbicara tentang pengampunan, ini tentu bukan hal yang mudah, tidak. Ya. Bukan hal yang mudah. Diampuni dan dihidupkan. Tentu kalau Tuhan sudah mengampuni dan menghidupkan kita,
Tuhan menuntut supaya kita hidup dalam kebenaran. Salah satu contoh, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 8, kalau saudara masih ingat cerita, seorang perempuan yang kedapatan berzina. Menurut ketentuan hukum, perempuan itu harus dirajam dengan batu sampai mati. Lalu dibawa kepada Yesus untuk dihakimi. Tetapi Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan dia yang terlebih dahulu melempari perempuan yang berdosa ini. Maka tidak seorang pun yang berani melempar, karena semua merasa berdosa. Akhirnya mereka meninggalkan perempuan itu. Lalu Yesus bertanya, tidak adakah yang melempar engkau? Tidak adakah yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak Tuhan. Kalimat terakhir yang dikatakan sebegini, aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi, mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, kalau Tuhan sudah mengampuni dan menghidupkan kita, jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya, hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Dia sudah mengampuni kita. Dia menghidupkan kita. Maka isilah hidup kita ini dengan kebenaran. Berjalanlah dalam kebenaran. Berbuatlah dalam kebenaran. Berpikirlah dalam kebenaran. Melayanilah dalam kebenaran. Lakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Isi hidup kita dengan kebenaran. Sebab kalau hidup kita ini tidak diisi dengan kebenaran, maka hidup kita ini akan kembali rusak. Mati. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-12, Yesus memberikan suatu gambaran. Satu rumah yang sudah dibersihkan. Roh-roh jahat sudah diusir dari dalamnya. Ya. Tetapi rumah itu tidak diisi. Melainkan rumah itu dibiarkan kosong, bersih, rapi, tersusun. Maka akhirnya masuklah 7 roh jahat. Yang lebih jahat. Dan membuat keadaan rumah itu menjadi lebih rusak, hancur. Ini menunjuk hidup. Maka kalau hidup kita sudah diampuni Tuhan, kita sudah dihidupkan kembali, hiduplah dalam kebenaran. Berjalanlah dalam kebenaran. Milikilah pikiran yang benar, sikap hidup yang benar, nikah yang benar, masa muda yang benar, cara bergaul yang benar, melayani dalam kebenaran. Supaya kita tidak kembali berada dalam kerusakan karena dosa. Haleluya. Haleluya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kembali kepada Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14, tadi saya sampaikan bagian yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Yesus? Penghapusan surat hutang. Nah, dikatakan begini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ya, jadi semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Ya. Dan semua dosa kita yang kita lakukan sejak dari kita lahir. Kalau dalam kitab Mazmur dikatakan bahkan dari sejak dalam kandungan pun sebenarnya semua sudah tercatat. Ya. Semua sudah tercatat. Saya nggak sempat kutip itu saudaraku. Nanti saudara boleh lihat dari Mazmur 139 ayat yang ke-15 16. Iya. Tetapi dikatakan begini. Ya, coba dipersiapkan terjemahan dulu ayatnya yang ke-14 ini. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian, Iya. Tuhan. Ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara. Ya. Yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati. Daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati. Ya, jadi ketika kita berdosa, semua dosa itu dicatat.
dosa apa, di mana, kapan, dengan siapa, semua tercatat. Ya, ibu-ibu pernah curi jambu atau mangga tetangga tanpa izin, tanpa minta, atau kepada pohonnya? Ya, Bu, minta jambunya ya. Ya, syukur saudara nggak bawa plastik. Ya, apalagi pulang dari pasar ada plastik sisa, masuk semua. Ya, pemilik bisa nggak tahu. Ya, tapi di surga tercatat. Dosa apa? Di mana? Jam berapa? Waktunya kapan? Dengan siapa? Tercatat. Maka ayat 14 ini mencatat seperti ini. Ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara. Ini sebelum dicoret loh. Ya, nanti ini dicoret di kayu salib. Ya. Jadi sebelum dicoret semua daftarnya. Orang-orang muda pacaran diam-diam. Ya, belum suami istri tapi seperti suami istri. Tercatat di situ. Ya. Jangan katakan, kan Pak Gembala dengan Ibu Gembala nggak tahu. Nggak tahu. Ya, andai pun saya tahu, pura-pura nggak tahu. Karena kalau saya tahu itu buat saya pusing. Ya, terganggu persiapan khotbah. Kan begitu. Lebih bagus pura-pura nggak tahu. Masa bodoh? Ya, kan bukan karena satu orang saya terganggu khotbah untuk yang banyak ini. Ya, maka saya nggak pernah persiapkan ini khotbah nanti untuk si Ranu. Tembak dulu ini nanti, tembak. Iya, ini sudah mulai aneh-aneh ku tengok. Nggak pernah terbersit saja, nggak pernah dalam hatiku seperti itu. Ya, habis waktuku hanya nembak-nembak si Ranu. Ya, yang lain nggak keberkatan. Ya, lebih bagus yang lain ini keberkatan. Tung nama dokter dope si Ranu si Lomo nama. Dia sendiri yang nggak keberkatan. Kira-kira begitu. Ya, tetapi yang jelas semua dosa kita itu terdaftar. Ya, kalau terjemahan sederhana lebih ngeri lagi. Kalau terjemahan sederhana dikatakan begini, buku dosa. Ya, bukan 55, bukan buku 55, buku dosa. Bukan. Ya. Jadi ada buku daftar dosa itu ada. Coba dari ayat 12 itu, kalau dalam terjemahan sederhana itu, dari ayat 12 itu dimulai. Sampai ayat 14. Ada? Dan hal bersatu dengan Yesus itu ditunjukkan ketika kita dibaptis. Terus. Dalam baptisan hidup kita yang lama seperti sudah mati. Iya, terus. Dan kita seperti sudah dikuburkan bersama Yesus. Iya, terus. Lalu secara rohani kita dihidupkan kembali bersama Dia. Iya. Hidup baru yang kita alami ini terjadi karena kita percaya. Karena kita percaya terus. Bahwa Allah yang sudah menghidupkan Yesus kembali. Iya. Terus. Berkuasa juga dalam hidup kita. Iya, terus. Artinya bahwa kita yang dulu, iya, walaupun kita masih bernapas, dulu kita masih bernapas, tetapi mati secara rohani. Iya, terus. Hati kita belum disunat. Terus. Artinya kita masih diperbudak oleh bermacam-macam keinginan badan kita yang jahat. Iya. Setiap pelanggaran. Perhatikan, garis bawahi. Iya. Sudah dicatat dalam buku dosa kita di hadapan Allah. Setiap pelanggaran kita terhadap hukum Allah sudah dicatat dalam buku dosa di hadapan, maka semua dosanya dicatat. Ya, dalam buku dosa. Kalau saudara ingat, saya kan pernah sampaikan itu dari Mazmur 139. Ada buku khusus menulis nama yang lahir baru. Ada buku-buku khusus menulis perbuatan yang baik dan yang jahat. Maka semua dosa itu terdaftar. Ya. Tanggal berapa bohong. Ya. Utang pura-pura lupa.
Ya, semua tercatat. Ya, saudara berkata pinjam dulu uangmu 10.000, tetapi karena 10.000 dianggap sepele, lupa dan dilupa-lupakan. Ya, tempat kita minjam juga dia lupa. Kita pun yang meminjam nggak kita ingatkan. Ya, jarang yang meminjam mengingatkannya. Ya, kan jarang kan. Ya, aku pernah minjam uang 10.000 ya. Ya, jarang begitu. Ya, biasanya yang punya uang yang mengingatkan. Ya, tapi jemaat GBUCM harus beda. Kalau ada utangmu, ingatkan. Nggak mau, amin. Saudara mau masuk surga? Amin. Ingatkan kalau ada utangmu kepada orang lain. Di sini yang amin, sini. Ya, karena kalau nggak selesai ini, utang ini, susah. Ya, jangan mimpi masuk surga. Ya, maka ingat-ingat, Tuhan kepada siapa lagi ada utang? Ya, nanti diingat-ingat. Kalau aku lupa, Tuhan ingatkan melalui mimpi pun nggak apa-apalah. Ya, karena kalau utang kita sudah diselesaikan enak. Ya, saya mau sampaikan semua ya dosa kita dicatat di hadapan Allah, dan dosa itulah yang memisahkan. Kita dari Allah. Ya, tetapi sekarang Allah sudah melakukan hukum dosa itu pada kayu salib Yesus. iya, terus catatan itu sudah dihapuskan. Iya. Dan tidak lagi memisahkan kita dari Allah. Iya. Artinya kita sudah diampuni dari semua dosa kita. Iya. Lalu Allah menghidupkan kita kembali bersama Yesus. Iya. Ya, jadi kalau utang dosa itu sudah dihapus, enak. Ya, sudah dihapus. Ya, jadi walaupun kita punya hutang, tapi kalau bukti utang itu tidak ada, kita nggak bisa diseret kepada hukum. Ya, kalau buktinya masih ada, wah ini kita diseret kepada hukum. Saya berikan contohnya. Ya, saudara memiliki utang, saudara contohnya minjam, apakah di bank, apakah di apa itu yang di ruko-ruko itu? Apa? Pegadaian ya? Nah, ibu Tuhan muda teh. Ya, ada yang masih tergadai di situ BPKB? Iya. Kalau kita punya itu kan ada suratnya. Ya, apakah dicicil, apakah bayar cash, berapa lama, itu kan ada bukti. Biasanya di atas materai. Itu bukti. Kita punya hutang. Ya. Kalau itu tidak diselesaikan sampai kepada batas waktu yang sudah ditentukan, maka ia akan datang mengambil apa yang ada padamu. Ya, kulkasmu yang ada ditarik, sofamu yang ada ditarik, ya, magicommu pun bisa ditarik, termasuk tabung gasmu pun bisa diangkat. Kalau ini tidak selesai. Iya. Kalau saudara kredit kendaraanmu, motormu, itu kan ada cicilannya berapa tahun. Kalau saudara tidak bayar, maka motor tarik. Ada yang nunggak? Segera selesaikan buku dosamu. Ya, supaya jangan di. Iya. Tetapi saudaraku, ya, ketika kita tidak mampu membayarnya, tetapi bukti itu hilang, dihilangkan, dihapuskan, kita merdeka. Haleluya. Iya. Kendaraanmu masih 2 bulan engkau bayar cicilannya, masih ada 3 tahun lebih lagi, tetapi bukti itu didialer, hilang. Ya, yang menyatakan saudara kredit motor, bukti itu di sana sudah hilang, sudah dihapus.
Saudara merdeka. Saudara tidak perlu membayar. Saudara bebas. Senang? Senang? Enggak? Jelas, senang, jelas. Ini yang dilakukan Yesus. Ya, dosa kita itu sudah terdaftar. Tetapi dia ambil buku dosa itu, dipakukannya di kayu salib, dihapus melalui darahnya. Ya. Maka hukum yang harus menuntut kita, upah dosa adalah maut, sudah dihapus. Kita bebas. Kita merdeka, kita senang. Ya. Karena hukum yang menuntut, hukum yang mengancam, katanya tadi Kolose 2 ayat 14 itu. Hukum yang mengancam dan yang menuntut itu sudah dipakukan, sudah dihapus. Bukti-bukti itu di kayu salib. Kita dibebaskan dari tuntutan. Haleluya. Kalau bukti sudah dihilangkan, maka sama seperti seorang yang sedang bermasalah dengan hukum, sudah mau diadili, tetapi bukti-buktinya hilang. Maka seringkali kan, saudaraku, sebelum pengadilan, kadangkala kalau ada seseorang yang terdakwa itu berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Ya, supaya tidak bisa dijerat hukum. Ini yang dilakukan Yesus. Barang bukti yang selalu dipakai oleh setan untuk mendakwa kita, menuduh kita, menakut-nakuti kita, mengancam kita, menekan kita, sudah dihapus oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga setan tidak bisa lagi menuntut, mendakwa. Sebab itu pekerjaannya siang dan malam. Haleluya. Ya, maka selesaikan utangmu. Amin. Selesaikan utangmu. Amin. Ya, Roma pasal yang ke-13 ayat 18, satu ayat lagi saya kutip. Supaya engkau tidak didakwa. Roma 13 ayat 18. Persiapkan terjemahan firman Allah yang hidup. Roma 13 ayat 8 maksudnya. Roma 13 ayat 8. demikian. Iya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Iya. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Terus. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, Iya. dia sudah memenuhi hukum Iya. Taurat. Ini diingatkan saudaraku dalam ayat 8. Jangan berhutang apa-apa. Ya, artinya selesaikan semua. Apakah itu buku dosa, selesaikan. Sebab kalau buku dosa itu tidak diselesaikan, iblis akan selalu mendakwa, menuduh. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian. Iya. Lunasilah segala utang saudara, Iya. kecuali utang kasih kepada orang lain. Amin. Loh, kan? Amin. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama dulu bacanya. 2, 3. Stop. Amin. Ya. Lunasi, selesaikan. Apapun utangnya. Kalau tadi dikatakan dalam terjemah sekarang, jangan berhutang apa-apa. Utang barang, utang uang, utang dosa pun jangan. Karena kalau utang dosa, setan akan mendakwa kita. Akan menuntut. Utang barang, utang uang kepada orang lain, kita juga akan dituntut. Akan didakwa. Jangan sampai ini menghalangi kita masuk surga. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.